Shalom Bapak-Bapak, salam sehat untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi kembali melalui ibadah PKB untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu besar atas kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti, bahkan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-17 kita menjumpai ada kata sumpah. Kalau kita berbicara tentang sumpah, kita bertanya, apa itu sumpah? Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan. Pernyataannya diucapkan disertai dengan tekad melakukan sesuatu kebenaran. Di dalam firman Tuhan, Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dan Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, di mana janji atau sumpah atau ikrar yang diteguhkan itu dibuktikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan tentang kehidupan Abraham ini, yang dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapa segala orang percaya, di mana Abraham selalu taat, selalu tekun atas janji Allah kepadanya, sehingga sampai-sampai anak yang dikaruniakan Tuhan satu-satunya rela mempersembahkan kepada Tuhan, karena ia selalu taat dan selalu setia kepada aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan. Sekalipun itu membuat kehidupannya
bahkan keluarganya tidak menerima. Tetapi Abraham selalu setia dan taat untuk setia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-18, di mana firman-Nya mengatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini pun Allah menyampaikan bahwa Ia akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan keamanan bagi setiap jiwa. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengimani setiap ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dari bacaan kita, di mana firman Tuhan mengatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya mari bapak-bapak kita lihat kehidupan nyata kita. Apakah sudah merasakan jawaban setiap pergumulan kita dari Tuhan? Jikalau kita sudah merasakan jawaban dari Tuhan, maka kita melihat dan merasakan bahwa keputusan Allah itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang besar dan luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Sebab karena tidak setiap manusia merasakan hal tersebut, yaitu janji Allah. Seperti Abraham telah dijanjikan dengan berbagai kebaikan oleh Allah, dan Abraham mengimani dengan sungguh bahwa janji Tuhan itu akan terpenuhi, sekalipun itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Disinilah nyata bahwa kesabaran menanti janji Allah ada pada Abraham, dan itu juga yang akan menjadi bahagian kehidupan kita, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita harus, jadi kalau kita sudah mengalami pribadi, sudah memeriksa, menerima jawaban dari Allah, kita harus mewartakan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Sekarang ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kalau kita memperhatikan tayangan-tayangan televisi, bahkan melalui berita-berita media sosial, bahwa penularan semakin meningkat dan semakin banyak orang terpapar dengan COVID-19.
Kalau kita menghitung-hitung, sudah mau menjalani 1 tahun kita mengalami situasi dan kondisi yang mencekam kehidupan umat di atas muka bumi ini. Bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Batu Kajang, tapi seluruh dunia. Jadi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Namun sebagai orang percaya, mari kita tetap sabar menghadapi dengan menaruh pengharapan kita ke dalam tangan kuasa Allah, dan Allah pasti akan menolong kita. Kita sabar menanti waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan COVID di atas muka bumi ini, sehingga kita kembali dengan sukacita, bersama-sama bersyukur memuliakan Tuhan atas perkara-perkara yang besar dan luar biasa yang diberikan kepada umatnya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, letakkanlah setiap pengharapan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup dalam sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat dari Penatua Tomasara. Tuhan memberkati kita. Amin. Ambil saat teduh.